Oke, ini yang bakalan saya review untuk konten kali ini. Dan untuk informasi tentang pembelian, kalian bisa cek langsung di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jam yang bakalan gua review ya buat kalian semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar ya teman-teman. Saya akan mulai dari kaca ya teman-teman. Ini saya udah menyiapkan tester diamond. Kalau untuk kaca ini safir ya teman-teman. Safirnya itu anti reflektif dan pasti tahan gores ya teman-teman. Nah, untuk di bagian lux ini ada glossy ya, mengkilap di bagian sisinya. Nah, untuk di bagian bezel atas ini finishing brush ya teman-teman. Jadi kalau untuk bentuk ini seperti Aquanaut Patek Philippe ya teman-teman. Untuk chaptering saya menggunakan yang bahan 316L dengan ada dot putih untuk penunjuk jam ya teman-teman. Jadi ini ada lumnya. Nah, next kita lanjut ke bagian sisi crown ya teman-teman. Di sini ada bentuk A sama, agak bentuk round gitu ya teman-teman, dengan finishing glossy juga ya pastinya. Next kita lanjut ke hands. Untuk hands saya menggunakan hands tipe Mercy dan untuk lumenya itu berwarna biru. Oke, sekarang kita lanjut ke crown ya teman-teman. Nah, untuk crown sendiri ini sistem screw ya teman-teman. Jadi ada dratnya. Jadi kalau kita mau nyelam ini harus diperhatikan. Kalau untuk ini jangan lupa dikunci ya kalau untuk menyelam atau berenang diving ya. Jadi kalau untuk pemutaran ya seperti jam-jam pada umumnya ya kalau kita mau set. Jadi kalau udah setting jangan lupa ditutup biar nggak masuk air. Oke teman-teman, next kita lanjut ke size ya teman-teman. Untuk lebarnya ini kurang lebih sekitar 42 mm ya teman-teman. Jadi lebarnya itu 42 dan untuk look to looknya kurang lebih sekitar 45 ya teman-teman. Nah jadi untuk look to looknya 45. Dan untuk ketebalannya sendiri ini sekitar kurang lebih 11 mm ya teman-teman. Jadi ini jam ya nggak terlalu tebal dan cocok banget nih buat tangan-tangan yang size-nya kecil. Oke, next kita lanjut ke dial ya teman-teman. Nah, untuk dial sendiri ini finishingnya warna hijau tapi dengan ada gradasi sunburstnya gitu ya teman-teman. Jadi ada agak mengkilat-mengkilatnya ya. Dan untuk loom, ini loomnya berwarna biru BGW 9 dan grade Swiss ya. Kalau untuk loom sendiri ini udah bagus banget, cepet nyalanya dan lama juga kalau kita kena center malam-malam gitu. Jadi nggak cepat redup ya teman-teman. Jadi udah berkualitas tinggi juga ya pastinya loomnya. Oke, next kita langsung ke strap ya teman-teman. Jadi untuk strap saya menggunakan yang melengkung dengan finishing berwarna hijau juga ya pastinya teman-teman biar serasi sama dial. Nah untuk strap ini ya teman-teman bahannya Pluren, jadi kuat dan gak getas juga pastinya teman-teman karena udah berkualitas tinggi. Untuk kenyamanan saya jamin ya untuk rubber ini nyaman banget dipakai, nggak bikin tangan sakit apalagi alergi ya teman-teman. Jadi gampang banget buat kalian yang suka aktivitasnya di outdoor gitu ya. Jadi di bagian atas ini melengkung ya teman-teman. Jadi ya saya jamin
enak banget kalau dipakai. Jadi kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung ke toko TLW di Tokopedia ya dia. Ketika ya TLW nanti teman-teman bisa nemukan toko tersebut. Karena saya membelinya di sana. Oke, lanjut kita ke movement ya teman-teman. Jadi untuk movementnya ini saya menggunakan movement Seiko yang kaliber NH35 ya teman-teman, dengan kapasitas power reserve-nya itu sekitar 42 jam ya. Jadi udah mumpuni banget kalau untuk bicara movement. Jadi ya teman-teman pasti tahu sendiri Seiko gimana kencengnya kalau urusan mesin ya teman-teman. Nah, kalau untuk anti airnya ini support ke 200 meter ya teman-teman. Jadi sesuai dengan judulnya di dial yang tertulis automatic divers 200 meter. Jadi saya jamin 1000% teman-teman bisa bawa diving untuk pemakaian jam tangan ini. Jadi jangan takut dan jangan ragu kalau teman-teman mau diving, tinggal nyemplung aja teman-teman. Oke, untuk di bagian backcase ya teman-teman, ini saya menggunakan yang tipe solid ya teman-teman. Jadi finishingnya juga sama, finishing dengan brass, dan di bagian sisi-sisinya ini berbentuk glossy ya teman-teman finishingnya ya. Jadi agak mengkilap gitu di bagian tengahnya ya, brushing ya seperti yang teman-teman lihat sendiri. Oke teman-teman, semuanya sudah saya review buat kalian semua tentang kualitas spare partnya. Dan untuk pemesanan kalian bisa langsung DM Talino Watches ke Instagram, atau enggak teman-teman bisa langsung check out di Tokopedia ya teman-teman. Tokopedianya Talino Watches. Jadi kalau untuk sistem ini pre-order ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa kalau untuk hal-hal jam custom seperti ini tidak bisa langsung ready ya teman-teman. Jadi kita terima pesanan baru kita langsung proses bikin dan pesan-pesan spare part yang akan kita pasangkan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau menunggu kurang lebih sekitar 3 mingguan ya untuk proses pembikinannya sampai teman-teman terima jam tangan tersebut gitu. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dan semoga bermanfaat, dan next kita ketemu lagi. Bye bye.